Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan ta'lim kitab tafsir Marah Labid atau tafsir Al-Munir. Kita akan menghabiskan pembahasan ayat yang ke-217 ya. Surah Al-Baqarah 217. Kita akan baca dulu ayatnya, baru kemudian kita akan ulas kandungannya. Silakan. 217. 217.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Kita berhenti pada bacaan wasaddun an sabilillah, ya, wasaddun an sabilillah. Saya ulang sedikit. Jadi ayat ini bercerita tentang pertanyaan daripada kaum muslimin tentang peperangan yang dilakukan pada bulan haram. Apakah dibolehkan atau tidak? Sebab apa yang diketahui sebelum itu, perang pada bulan haram adalah terlarang sama sekali. Tapi ternyata pasukan yang diutus oleh Rasulullah ini, mereka membunuh salah seorang daripada orang kafir Quraisy yang padahal hanya ditugaskan untuk mengintainya saja. Yang dibunuh itu adalah Amr bin Abdullah al-Hadrami, dan dua orang yang menjadi kawannya kemudian ditawan. Nah, kemudian ini dijadikan bahan oleh orang-orang kafir untuk mempertanyakan kenapa ada sikap yang tidak konsisten dari Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabatnya bahwa mereka membunuh orang-orang ini, gitu ya. Jadi bagaimana hukumnya tentang pembunuhan ataupun peperangan pada bulan haram? Nah, kemudian dijawab oleh Allah, "Qul qitalun fihi kabir." Katakanlah, berperang pada bulan haram itu adalah dosa besar. Nah, itu jawabannya, ya. Kemudian ada kelanjutannya daripada Allah Subhanahu wa taala menjawab tuduhan orang-orang kafir. Wasaddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Akan tetapi menghalangi orang dari jalan Allah dan kufur kepada Allah, dan juga menghalangi orang untuk masuk ke Masjidil Haram dan mengeluarkan penduduknya, mengusir penduduknya daripada Masjidil Haram, itu adalah lebih besar dosanya di sisi Allah, gitu. Ay walakin man'un nasi an dinillahi wa ta'atihi wa kufrum billahi wa man'un nasi an makkata wa ikhraju ahlihi wa hum an-nabiyyu wal mu'minuna min makkata a'zamu wizran indallahi min qatli Amr ibn al-Hadrami fi Rajab khata'an ma'a annahu yajuzu ay yakuna dhalikal qatlu waqi'an fi Jumadal akhirah. Akan tetapi menghalangi orang-orang dari agama Allah dan menghalangi orang untuk taat kepada Allah itu, dan juga perbuatan kafir terhadap Allah dan menghalangi manusia untuk masuk ke kota Mekah dan menghalau, mengusir penduduknya, yaitu maksudnya adalah Nabi dan sahabat-sahabatnya dari kalangan kaum mukminin, itu lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan pembunuhan terhadap Amr bin al-Hadrami pada bulan Rajab, yang merupakan kesalahan, ya. Yang mana boleh jadi perbuatan itu, ya, pembunuhan itu terjadi pada bulan Jumadal akhirah, begitu kan? Artinya belum betul-betul mutlak bulan Rajab, karena sahabat yang membunuh Amr bin Abdullah al-Hadrami, dia menyangka itu masih pada bulan Jumadal akhir, gitu. Jadi belum mutlak bahwa itu dilakukan pada bulan Rajab. Tetapi perbuatan mereka orang-orang kafir sebelum itu, yang mana mereka menghalang orang-orang untuk masuk Islam, diusir kaum muslimin,
dari Mekah, ada yang disiksa, ada yang bahkan dibunuh, ya. Itu lebih besar dosanya dibandingkan apa yang dilakukan terhadap Amr bin Abdullah Al-Hadrami ini. Nah, kemudian pada lanjutan ayatnya, wal fitnatu fitnah ini maksudnya apa? Fitnah ini bukan bermakna tuduhan kepada seseorang yang tanpa dasar, bukan itu maksudnya. Fitnah yang dimaksud di sini adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan bentuk ujian Allah kepada kaum muslimin, itu maksudnya fitnah, ya. Terambil dari perkataan fatana, ya. Fatana. Jadi kalau misalkan kita punya emas, ya, kalau kita ingin menguji emas itu asli atau tidak, biasanya kita apakan emasnya? Dibakar kan? Emasnya dibakar. Nah, membakar emas untuk mengetahui ketulenan kadarnya itu namanya fatnud dzahab, menguji emas. Nah, jadi perkataan itu juga digunakan untuk ini, fitnah. Jadi fitnah itu bukan menuduh orang tanpa dasar, tidak. Fitnah itu adalah ujian, ya. Ai ma fa'alul fitnata an dinil muslimin, yakni perbuatan fitnah yang dilakukan oleh mereka kepada agama kaum muslimin. Taratan bi ilqa'is syubhah fi qulubihim. Terkadang bentuk fitnah itu adalah membuat atau melancarkan syubhat-syubhat, tuduhan-tuduhan yang membuat hati kaum muslimin itu ragu. Wa taratan bit ta'dzib, dan ada kalanya dengan bentuk penyiksaan, kafi'lihim bi Bilalin wa Suhaibin wa Ammar ibn Yasir, seperti perbuatan mereka yang mereka lakukan kepada Bilal dan Suhaib dan Ammar bin Yasir, ya. Itu kan namanya fitnah. Itu fitnah artinya siksaan, itu bagian daripada fitnah. Kata Allah, wal fitnatu, perbuatan fitnah kalian kepada kaum muslimin, baik itu yang kalian tujukan untuk meragukan keimanan mereka, ya, menjelek-jelekan agama Islam, kemudian menyiksa kaum muslimin, itu semuanya akbaru minal qatli, lebih besar dosanya di sisi Allah daripada pembunuhan. Ai afza'u min qatli Amr ibn al-Hadrami, lebih dahsyat dibandingkan pembunuhan Amr bin al-Hadrami, ya. Nah, ini kalimat, ini ayat sering disalah faham. Ada yang bilang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, ya. Padahal konteks ayatnya bukan fitnah yang kita faham sekarang, ya. Lo fitnah lo, nggak ada buktinya, nuduh-nuduh sembarangan. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dalilnya apa? Ini ayatnya, wal fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah yang dimaksud di situ bukan fitnah yang kita fahami sekarang, gitu ya. Fitnah yang dimaksud dalam ayat itu adalah perbuatan kaum musyrikin, ya, menyiksa, menyakiti, mengusir orang-orang Islam, itu lebih besar dosanya dibandingkan pembunuhan yang dilakukan oleh salah seorang sahabat. Itu maksudnya, ya. Jadi jangan ada lagi yang mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, itu nggak ada dalilnya, ya, tidak ada dalilnya. Jadi salah faham mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah diantara ujian yang diberikan Allah kepada kaum muslimin, dan juga salah satu bentuk cara orang-orang kafir untuk menggoyahkan keimanan orang-orang Islam. Ingat ya, bahwa musuh Islam itu senantiasa berusaha membuat keimanan kita menjadi goyah. Dalam ayat dalam surah Shaf Allah sebutkan
yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yuriduna, mereka menginginkan, liyutfi'u nurallah, mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah, biafwahihim, dengan mulut mereka, dengan lisan mereka, membuat keimanan kita menjadi goyah. Dan perbuatan ini dilakukan secara terus menerus dari zaman Nabi sampai sekarang, karena menggunakan fi'il mudhari, ya, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Pada zaman Nabi ada satu permasalahan yang membuat sebahagian kaum muslimin menjadi goyah gara-gara propagandanya orang-orang kafir. Dalam kasus apa? Dalam kasus pemindahan arah kiblat. Contoh ya, saya berikan contoh nih, bagaimana mereka ini musuh-musuh Islam selalu berkeinginan membuat kita ini jadi goyah. Pada waktu kiblat itu dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, sebelum itu Nabi kan menghadap ke sana selama 16 bulan ya, seperti yang kita sudah bahas. Tapi kan Nabi kan kepingin kalau kiblatnya itu dipindahkan ke Masjidil Haram. Tapi Nabi nggak berani ngomong, ya. Nabi nggak berani ngomong sama Allah. Cuma dari perbuatannya itu menunjukkan Nabi kepengen sebetulnya kiblatnya dipindahkan ke Masjidil Haram. Kemudian turunlah ayat yang berisi pemindahan arah kiblat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kami telah melihat pandangan matamu ataupun kepalamu yang senantiasa mengarah ke arah langit, ya. Jadi Nabi itu kalau sholat selalu mengharapkan ada ayat turun supaya kiblatnya dipindahkan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Maka sekarang kami akan alihkan kiblat ke arah yang engkau senangi. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka pindahkan atau alihkan kiblat itu ke arah Masjidil Haram. Pindah. Nah, kejadian ini itu dijadikan bahan oleh orang-orang kafir. Bagaimana propaganda mereka? Tuh lihat Muhammad begitu fanatiknya dengan tanah airnya, dengan kampungnya di Mekah. Emang dasar dia orang Mekah, segala kiblat pengen dipindah-pindahin, gitu kan? Karena ayatnya kiblatan tardoha, kiblat yang engkau sukai, kiblat yang engkau ingini. Padahal bukan karena Nabi orang Mekah, bukan karena itu, tapi itu dijadikan bahan oleh musuh. Gara-gara Nabi orang Mekah, kiblat pakai dipindah-pindahin ke Mekah, coba gitu. Nah itu propaganda, itu di blow up, kalau kita pakai bahasa sekarang, di apa namanya, disebarkan, dan mereka punya buzzer, Pak. Jadi buzzer itu bukan hanya zaman sekarang, zaman dulu juga udah ada buzzer, cuman medianya berbeda. Intinya sama, membuat goyah keimanan umat Islam. Jadi ketika itu digaung-gaungkan terus, gimana sih agama Muhammad ini nggak konsisten, kiblat pindah-pindah, kadang-kadang ke sono, kadang-kadang ke sono. Ya, apalagi orang-orang Yahudi sangat tidak suka tuh ketika kiblatnya dipindahkan ke sana. Kemudian disebutkan dalam beberapa kitab tafsir, irtadda jam'un minas sahabah. Ada sebahagian sahabat-sahabat itu, ya, kemudian mereka murtad gara-gara propaganda itu, ya, gara-gara propaganda tersebut. Nah inilah yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah.
bahwa perbuatan untuk menggerus keimanan umat Islam itu senantiasa dilakukan oleh orang-orang Islam, orang-orang yang tidak suka kepada Islam ini. Padahal dalam kasus tadi itu, dalam kasus kiblat, sebetulnya bukan karena Nabi orang Mekah, tapi karena apa? Karena memang kiblat yang tertua itu adalah ke arah Masjidil Haram, Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Itu tempat pertama, rumah pertama yang dibangun itu adalah Mekah, itu Ka'bah. Kalau Baitul Maqdis dia baru jadi kiblat itu pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ya. Sebelumnya semua mengarahkan kiblatnya ke arah mana? Ke arah Masjidil Haram. Jadi dari sejak Nabi Ibrahim lagi, jadi lebih tua sebetulnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, inilah bagaimana orang-orang di luar Islam senantiasa membuat orang-orang Islam menjadi ragu. Digambarkan dalam kisah yang kita bahas sekarang. Ruwiya annahu lamma nazalat hadhil ayatu, diriwayatkan ketika turun ayat ini, kataba Abdullah bin Jahash ila mu'minai Makkah. Abdullah bin Jahash yang membunuh si Amr bin Abdullah al-Hadrami tadi itu, dia menulis surat kepada dua orang yang masih tinggal di Mekah, yang dua orang mukmin yang masih tinggal di Mekah. Jadi ada beberapa orang yang dengan alasan tertentu mereka enggak hijrah ke Madinah. Jadi orang-orang yang masih ada di Mekah itu, orang-orang Islam itu dibully, Pak. Dibully sama mereka. Ditulis surat kepada mereka ini. Kata Abdullah bin Jahash, "Idza ayyarakumul musyrikun bil qitali fi syahril haram." Apabila orang-orang musyrik mencela kalian, membuli lah kalau kita bilang, mencela kalian, menghina kalian tentang pembunuhan pada bulan haram, fa'ayyiruhum bil kufri, maka kalian jangan diam aja, kalian juga permalukan mereka dengan perbuatan kufur yang mereka lakukan. Wa ikhraji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah, dan juga celalah mereka, permalukan mereka dengan perbuatan mereka yang sudah mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah. Wa man'il mu'minina 'anil baitil haram, dan menghalangi kaum mukminin untuk datang beribadah ke Baitul Haram. Jadi bahasa kitanya, ente kalau berdua dikata-katain sama orang Mekah, katain lagi, begitu bahasanya. Jangan mau diem aja gitu. Kalau dia pakai alasan pembunuhan pada bulan haram, kamu bilang aja, kamu juga begitu, sama gitu ya. Lebih parah lagi gitu ya. Telah mengusir Nabi, menghalangi kaum muslimin, perbuatan kufur kalian itu lebih parah. Nah, itu yang ditulis oleh Abdullah bin Jahash kepada dua orang mukmin yang masih ada di Mekah. Wala yazaluna ay ahlu Makkah al-kufrah, dan orang-orang penduduk Mekah yang masih kafir itu, penduduk Mekah yang kafir senantiasa terus menerus yuqatilunakum ayyuhal mu'minun, senantiasa memerangi kalian, memusuhi kalian, hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian murtad daripada agama kalian. Coba lihat tuh, orang-orang kafir dalam konteks ayat ini memang orang kafir Mekah, tapi secara umum itulah perbuatan orang kafir yang berusaha membuat kita itu murtad daripada agama kita. Bagaimana caranya? Macam-macam ya. Kalau sekarang ini dalam bentuk pendangkalan akidah, ya ruddukum an dinikum, tujuannya adalah memurtadkan kita daripada agama kita. Macam-macam, Pak. Di antaranya ya ini yang sering dibahas ini, pendangkalan akidah.
Di antaranya adalah ajaran yang menganggap semua agama itu adalah sama. Ya. Menganggap semua ajaran agama itu adalah sama. Ini ajaran bahaya ini. Itu berusaha mendangkalkan keyakinan umat Islam. Bahkan ada perbuatan-perbuatan yang sampai berdakwah di dalam gereja, ya, pakai selawatan, pakai hadroh di gereja, itu juga merupakan bagian daripada propaganda mereka, ya. Padahal itu sudah dilarang oleh para ulama Nahdlatul Ulamanya, ulama NU-nya juga melarang itu semuanya. Dari ulama-ulama Muhammadiyahnya pun sama. Tapi masih ada memang oknum-oknum yang menganggap itu sesuatu yang lumrah, yang biasa. Padahal disitulah ada jarum halus yang ditusukkan ke dalam pemikiran para cendekiawan muslim, sehingga akan menganggap pada akhirnya semua agama itu adalah sama, karena bertujuan mengajarkan kedamaian, katanya begitu, ya. Padahal Allah sudah tegaskan, innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhai Allah melainkan agama Islam saja. Adapun menghina agama lain itu memang dilarang oleh agama kita. Cuma mengakui agama lain itu juga adalah agama yang benar, itu merupakan satu kesalahan. Jangan salah, Pak, itu bisa mengikis akidah yang pada akhirnya kita akan murtad daripada agama kita. Nauzubillah wal iyyazubillah. Ya. Ay kay yaruddukum an dinikumul haqq, agar kalian itu murtad daripada agama kalian yang benar, ila dihimul batil, kepada agama mereka yang batil. Inistata'u, seandainya mereka mampu, ya, kata Allah, seandainya mereka mampu. Allah tegaskan bahwa perbuatan mereka tidak akan berhasil, ya, pasti akan ada saja orang-orang yang akan membela agama ini. Wa hadza istib'adun listita'atihim, dan perbuatan ini adalah merupakan satu bentuk ketidakmampuan mereka. Wa isyaratun ila sabatil muslimina fi dinihim, dan merupakan isyarat atas tetapnya keimanan kaum muslimin dalam agama mereka. Wa may yartadid minkum an dinihi, dan barang siapa yang murtad di antara kalian daripada agamanya, fayamut wa huwa kafirun, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, bi an lam yarji ilal Islam, dia tidak kembali kepada agama Islam, faulaika, maka mereka itulah al-musiruna 'alal irtidadi ilahinal maut, yang terus dalam keadaan murtad sampai mati. Apa kata Allah? Habitat a'maluhum, akan sia-sialah amal mereka, al-hasanah, yang baik-baik, allati amiluha fi halatil Islam, yang mereka telah lakukan pada waktu mereka dalam keadaan muslim. Kalau ada orang murtad, ya, orang murtad enggak balik lagi sampai mati, amalannya yang pernah dilakukan waktu dia masih muslim semuanya sia-sia, tidak akan Allah hitung sama sekali. Itu ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka sia-sialah amalnya di dunia dan juga di akhirat. Fahubutul a'mali fid dunya, kesia-siaan amal yang di dunia itu bentuknya adalah huwa annahu yuqtalu inda zafri bih, bahwa mereka itu orang-orang yang murtad ini akan dibunuh ketika mereka ditangkap. Wa yuqatalu ila ayyuzfara bih, dan mereka akan diperangi sampailah mereka ini tertangkap. Wala yastahiqqu minal mu'minina nasran wala sana'an hasanan, dan tidak berhak bagi kaum mukminin untuk membela orang itu, orang tersebut, wala sana'an hasanan, dan tidak ada pujian yang baik,
wa tabayyana zaujatahu minhu, dan juga akan berpisah dengan istrinya. Jadi kalau ada orang yang murtad, dianya murtad, istrinya tidak, maka otomatis pernikahan mereka juga akan menjadi akan menjadi pisah, ya. Mereka akan dianggap bercerai dengan sebab kemurtadan yang dilakukan oleh suaminya. Wala yastahiqqul mirath min kulli ahadin, dan di antara bentuk kesia-siaan perbuatan mereka di dunia tadi kan jelas tuh, nggak boleh ditolongin sama istrinya, bercerai, dan dia tidak berhak untuk mendapatkan bagian daripada harta warisan. Min kulli ahadin, dari setiap seorang, artinya dia mewariskan nggak boleh, dia mendapat warisan juga nggak boleh, ya, kalau murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hubutu a'malihim fil akhirah, dan kesia-siaan amal mereka di akhirat. Annar riddata, sesungguhnya perbuatan murtad itu tubtilu istihqaqihim lis-shawab alladhi istahiquhu bi a'malihim as-salifah. Perbuatan murtad itu akan membatalkan hak mereka untuk mendapatkan pahala yang sesungguhnya mereka itu berhak mendapatkannya disebabkan perbuatan mereka yang dahulu. Pahala tidak akan diberikan kepada orang yang murtad. Amma law raja'al murtaddu ilal Islam, adapun kalau orang yang murtad kembali lagi kepada agama Islam, adat ilaihi a'maluhu salihah mujarradah anis thawab, akan dikembalikan kepadanya amal-amal solehnya, dikembalikan lagi kepada orang tersebut. Fala yukallifu bi'adatiha wa hadha huwal mu'tamad fi madhhab Syafi'i, ya, dan tidak dibebani dengan pengembalian pahala itu, dan inilah pendapat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Artinya kalau orang yang murtad, pahalanya yang dulu dilakukan dicabut sementara, ditunggu oleh Allah apakah dia kembali ke dalam Islam ataupun tidak. Kalau dia tidak kembali, amalnya sia-sia. Tapi kalau amalnya, kalau dia ini kembali kepada Islam, dikembalikan lagi kepada dia. Kemudian sedikit lagi, wa ulaika ashabun nar, dan merekalah itu akan masuk tergolong dalam kategori penghuni neraka. Ay mulazimuha, mereka akan masuk ke dalamnya. Hum fiha khalidun, ay muqimuna la yukhrajuna wa la yamutuna, mereka akan kekal berada di dalamnya. Muqimun, tetap di sana. La yukhrajun, tidak dikeluarkan. Wala yamutun, dan tidak dimatikan, mati tidak, keluar tidak, dan tetap di dalam neraka. Na'udzubillah wal iyazubillah. Hadirin, inilah pembahasan daripada ayat yang ke-217, ya, yaitu ayat yang menceritakan tentang tuduhan orang-orang kafir terhadap perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang dianggap itu melanggar ketentuan larangan untuk membunuh atau berperang pada bulan haram. Intinya ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa jaga iman kita semampu kita. Artinya usahakan agar jangan sampai iman ini terlepas, karena orang-orang di luar Islam atau musuh-musuh Islam itu senantiasa akan berusaha membuat kita semuanya keluar daripada agama kita ini.
ataupun kalau tidak keluar kita semakin jauh daripada ajaran agama ini. Mereka tidak perlu sebetulnya kita ini keluar daripada agama. Yang kalau pemeluknya jauh daripada ajaran agamanya, itu sudah merupakan satu kemenangan bagi mereka. Kenapa? Karena ketika umat Islam sudah tidak berpegang dengan agamanya, maka keadaan itulah yang diharapkan oleh musuh Islam, karena dengan begitu umat Islam akan mudah dikalahkan. Ya, umat Islam akan mudah dikalahkan. Sedikit saya tambahkan, kenapa Andalusia itu jatuh ke tangan orang kafir? Sebelum dijatuhkan, yang dilakukan oleh musuh Islam dari tentara salib adalah membuat pemeluknya itu jauh daripada ajaran agamanya. Dikirim perempuan-perempuan, ya, minuman-minuman keras. Jadi banyak orang yang berzina, banyak orang yang mabuk dari kalangan kaum muslimin. Semakin banyak orang yang meninggalkan ajaran agamanya, maka akan semakin mudah dikalahkan. Jadi ketika dianggap umat Islam yang tidak kuat pegang dengan agamanya, dikalahkan gampang, Pak. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita dan Allah pelihara iman kita sampai kita wafat, dan mudah-mudahan Allah jauhkan keluarga kita daripada perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah, dijauhkan daripada kemurtadan, dan semua kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini adalah ta'lim yang terakhir sebelum kita tawakuf minggu yang akan datang. Maka mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari selama ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Dan saya juga mohon maaf apabila dalam ta'lim, ya, mungkin ada perkataan-perkataan yang kurang tepat, kurang pas, yang barangkali menyinggung perasaan para jamaah sekalian. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah kita panjang usia, panjang umur, kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan kita bertemu lagi setelah bulan kita selanjutkan ta'lim lagi setelah bulan Syawal, ya, setelah bulan Ramadan, dan kita masuk pada bulan Syawal. Demikian, Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍi 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa 'aliha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamizina futuhal 'arifin. فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.